dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ulia Salsabila Rahma Fadilah. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita yang sangat menarik dengan judul Si Pitung. Cerita ini berasal dari Jakarta. Cerita Si Pitung ini saya ambil dari buku cerita rakyat populer 34 provinsi. Penulisnya adalah Kak Widya Ros yang diterbitkan oleh Sarang Baca tahun 2019. Kalian ingin mendengarkan ceritanya? Alkisah. Pada masa penjajahan Belanda, lahirlah seorang anak bernama Si Pitung. Ia lahir dan tinggal di Rawabelong. Orang tuanya bernama Pak Piun dan Bu Piun. Orang tua Si Pitung mendidik banyak hal tentang budi pekerti, agama, dan bekerja keras. Si Pitung tumbuh menjadi anak yang rajin beribadah dan suka membantu orang tuanya. Saat Si Pitung mulai remaja, ia belajar pada Haji Naipan. Haji Naipan mengajari ilmu agama dan bela diri. Si Pitung termasuk murid yang sangat cerdas. Hal itu membuat Haji Naipan tak ragu untuk mengajari ilmu rawa rontek atau ilmu kebal. Hai Pitung, kesini ente. Engkau rasa sudah cukup banyak ilmu yang engkau berikan. Sekarang saatnya kamu mengamalkannya, ucap Haji Naipan. Oh gitu ya Kong, siap-siap Kong. Kong, sebenarnya gue itu sangat geram melihat ketidakadilan dan penindasan oleh antek-antek Belanda. Mereka menarik dan merampas harta penduduk. Bahkan ayam babe gue diembat tuh juga sama Belanda. Gue tidak terima Kong, rakyat diperlakukan semena-mena. Ya sudah, perjuangkan rakyatmu, bela kebenaran dan keadilan, sahut Haji Naipan. Akhirnya Si Pitung nekat membela rakyat. Akibatnya Si Pitung sering berkelahi dengan para centeng tukang pukul tuan tanah. Si Pitung jago bela diri. Ia berkali-kali mengalahkan mereka. Hai Pitung, kau akan kulaporkan pada tuan tanah, ancam salah satu centeng. Si Pitung pun menjawabnya dengan pantun. Hahaha, ke Taman Lawang beli ubi, pulangnya naik angkot. Jangan ditanya Banten Betawi, laporkan saja, Si Pitung tak kenal takut. Hahaha. Para centeng pun menepati janji. Mereka melapor pada tuan tanah dan tuan tanah melapor pada Belanda. Lapor tuan, Si Pitung selalu jadi penghalang dalam kami menarik pajak dari rakyat, ucap tuan tanah pada Belanda. Hai, beli pelajaran saja orang-orang yang menghambat kerja kita, ucap Belanda. Akhirnya segala gerak-gerik Si Pitung dimata-matai pemerintah Belanda. Sebab Si Pitung dianggap membahayakan menghambat proses penarikan pajak. Sementara itu, keberanian Si Pitung semakin bertambah. Ia memiliki ilmu rawa rontek atau ilmu kebal senjata. Ia pun mengajak teman-temannya untuk mengambil hasil rampasan harta penduduk. Si Pitung merampas barang-barang yang diambil oleh para centeng tuan tanah. Kemudian Si Pitung kembalikan harta-harta tersebut pada penduduk. Penduduk pun senang, mereka semakin menyayangi Si Pitung. Terima kasih Pitung, terima kasih Pitung, teriak rakyat. Aksi Si Pitung pun semakin terkenal. Ia semakin dipuja masyarakat.
Rupanya aksi si Pitung dimanfaatkan oleh pihak lain. Ada perampok yang mengaku-ngaku sebagai si Pitung dan merampok harta tuan tanah. Si Pitung pun dituduh jadi perampok. Seorang pengawas Belanda menyuruh tentaranya untuk menangkap si Pitung dan membuat pengumuman. Pengumuman, pengumuman, pengumuman. Barang siapa yang bisa menangkap si Pitung hidup atau mati dan yang bisa menunjukkan tempat persembunyian si Pitung akan diberi hadiah. Teman-teman, ada yang tahu di mana si Pitung sekarang berada? Ya, memang si Pitung sudah tiada. Namun jiwanya harus tertanam dan tumbuh dalam sanubari generasi Nusantara saat ini. Nah teman-teman, demikian cerita si Pitung. Menarik bukan? Pesan moral yang dapat diambil adalah jadilah anak yang berguna bagi orang tua, masyarakat, dan berani membela kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi